Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi ismihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Nurul Ikhwan yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ceramah kita mulai jam 20:15, durasi ceramah 20 menit. Kita berhenti jam 20:35. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas taufik dan hidayah yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kata, taufik dan hidayah. Yang dua ini sudah menjadi nama orang. Taufik tetangganya hidayah, atau menjadi nama satu orang, Taufik Hidayat, pemain bulu tangkis. Apa arti taufik? Menyesuaikan dua hal yang berbeda. Taufik maknanya menyesuaikan dua hal yang berbeda. Allah punya keinginan, di saat yang bersamaan kita punya keinginan. Berarti dua, keinginan Allah, keinginan kita. Kita korbankan keinginan Allah, keinginan kita silang. Kita korbankan keinginan kita laksanakan keinginan Allah. Saat itulah seseorang disebut mendapatkan taufik. Contoh, di malam hari ini habis berbuka puasa, kita maunya santai sambil tidur-tiduran. Tapi keinginan Allah datang beramal ibadah ke masjid. Kita korbankan kemauan kita laksanakan keinginan Allah. Saat itulah orang disebut dengan mendapat taufik. Hidayah artinya pemberian Allah petunjuk dengan lemah lembut. Hidayah seakar kata dengan hadiah. Normalnya orang dapat hadiah karena apa? Halo Ibu, orang dapat hadiah biasanya karena apa? Ada prestasi. Sebelum prestasi didapat, ada nggak usaha? Untuk mendapatkan hidayah itu pun harus ada ikhtiar, usaha dari diri kita, tidak hanya menunggu saja. Ada seorang bapak jam 2 siang, katakanlah namanya Pak Chandra. Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Pak Chandra ini baru keluar dari rumah makan hantu yang kepala tidak kelihatan tapi kaki bergelantungan di bawah. Bapak tidak puasa? Enggak. Kenapa? Hidayah belum tiba. Itu salah. Karena hidayah bukan ditunggu tapi harus diusahakan. Jadi salah satu mengusahakan supaya hidayah datang adalah taufik, mengorbankan keinginan diri, melaksanakan keinginan Allah. Disitulah Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah. Amin ya rabbal. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat al-uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia dan adik-adik yang mencatat, judul pada malam hari ini bermuamalah secara syariah. Berarti dua kata, bermuamalah. Muamalah bahasa kitanya interaksi sosial. Bermuamalah secara syariah artinya berinteraksi secara sosial. Ada hukum yang ditetapkan Allah ketika kita berhubungan dengan orang lain, baik itu utang piutang maupun masalah gadai, masalah harta, termasuklah masalah-masalah yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan kepada kita. Aturan itu namanya syariat. Poin pertama, adik-adik yang mencatat, dari 6.236 ayat Al-Quran. Berapa itu? 6.236 ayat Al-Quran, 114 surat, 30 juz. Secara global isinya ada 5. Yang pertama, ayat tentang akidah atau tauhid.
Maksudnya hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita ibadah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Ayat-ayat itu namanya akidah. Contoh, qul huwallahu, katakanlah Allah itu Tuhan yang esa. Itu ayat tentang akidah. Yang kedua, isi Al-Quran secara global namanya syariat. Syariat dalam bahasa kita Islamic law, hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan kepada kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Syariat namanya. Yang ketiga, isi Al-Quran secara global namanya kisah, cerita di masa lalu untuk menjadi pelajaran kepada kita di hari ini. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang perbuatan manusia sama, cuma pelakonnya lah yang berbeda. Maka dibuat cerita di Al-Quran untuk menjadi iktibar dan pelajaran kepada kita. Contoh, di zaman Nabi Lut ada peristiwa laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Zaman Nabi Lut. Sekarang ada nggak itu? Nah, jadi perbuatannya sama, cuma pelakonnya yang berbeda. Maka dibuat cerita di Al-Quran untuk menjadi pelajaran iktibar kepada kita. Tiga. Yang keempat, al-wa'du wal-wa'id, janji baik dan janji buruk. Kalau berbicara tentang kisah berarti di masa lalu. Kalau janji baik, janji buruk, masa lalu atau masa depan? Oke, janji normalnya itu di masa lalu atau di masa depan? Masa depan. Maka Quran juga membuat ada janji baik, maksudnya hal-hal yang menggembirakan, ada janji buruk, hal-hal yang menakutkan. Surga, neraka, masa lalu, masa depan? Masa depan. Ibu udah pernah studi banding ke neraka? Belum ya? Tapi ibu yakin kan neraka itu ada? Itulah iman. Jadi dibuat janji baik, janji buruk agar kita berhati-hati. Contoh ayatnya Al-Qari'ah surah 101 ayat 6 sampai 11. Fa'amma man sakulat mawazinu, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir, maka dia akan berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Janji baik atau janji buruk? Janji baik. Janji buruknya wa amma man khaffat mawazinu, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu, tempatnya di hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun, neraka yang menyala-nyala. Janji baik atau janji buruk? Janji buruk. Jadi masa depan. Ini yang keempat, waktu wal wa'id. Yang kelima, isi Al-Quran itu adalah az-zikru wal doa, zikir-zikir dan doa-doa. Di Quran ada nggak zikir? Ada. Doa ada. Yang paling terkenal yang kita hafal nih, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ada juga doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini poin pertama, isi Al-Quran secara global. Poin yang kedua, bermuamalah secara syariah, artinya hubungan sosial kita pun harus patuh dengan Al-Quran. Dari sekian banyak yang mau kita bahas tentang hukum-hukum syariah, maka salah satu yang mau kita bahas agar mengerucut, agar ada ilmu yang kita bawa pulang adalah larangan tentang riba. Dalam Islam, riba itu boleh atau tidak? Haram kan? Hukum yang menentukan itu dalam bahasa Arab namanya hukum syariah. Jadi jamaah yang mulia, halo, sekarang kita kaji fokus tentang riba, karena ini yang banyak marak dilakukan oleh orang. Poin pertama tentang riba bahasa Arab. Bahasa Al-Qur'annya riba, bahasa kitanya tambahan dari apa yang dipinjam. Itu artinya riba. Kalau saya ceramah tentang sholat, orang yang tidak sholat tidak akan tersinggung. Kalau saya ceramah tentang puasa, orang yang tidak puasa tidak akan marah. Tapi kalau ceramah tentang riba, ada yang tersinggung? Ada. Karena itu berhubungan dengan perut, karena itu berhubungan dengan periuk. Tapi walaupun Bapak Ibu marah, harus saya sampaikan, bermuamalah secara syariah, ini yang harus kita hindari. Salah satunya namanya riba. Riba ada 4. Yang pertama namanya riba fadl. Jenisnya sama, ukurannya berbeda. Saya jenisnya sama, ukurannya berbeda. Contoh, besok Lebaran, ibu pulang kampung. Nah, kampungnya udah dijual. Masih ada.
Biasanya kalau kita pulang kampung, orang kampung menganggap kita orang kaya karena kita pulang bawa mobil. Padahal mobil itu rental 12 hari. Dan biasanya keponakan kita minta uang jajan alias THR. Biasanya anak suka uang baru atau uang buruk? Uang baru ya. Kita tukarkanlah uang yang tadi 100 ribu 10 biji 1 juta. Kita tukarkan pecahan 5 ribu yang baru-baru. Tapi dikasihnya ke kita cuma 980 ribu. Dalam Islam ini riba fadol. Jenisnya sama. Halo? Yang 1 juta dengan 980 ribu. Jenisnya sama enggak? Sama-sama rupiah. Iya kan? Tapi ukurannya berbeda. Kita kasih 1 juta, dikasihnya kita 980 ribu. Dalam Islam riba fadol. Tentu kita tanya, Pak, tadi aku kasih 1 juta, kok cuma 980 ribu? Kata dia, yang 20 ribu uang jasa. Dalam Islam ini riba dan ini haram. Jadi besok waktu menukarkan duit, kalau 1 juta kita kasih, yang kembali ke kita harus 1 juta. Kalau dikuranginya dengan dalih apapun, itu riba fadol. Kepada yang ada di rumah, jangan lupa like and share. Hidup kameranya. Saya kira gaya-gayaan doang dari tadi ini. Yang kedua, riba itu ada namanya riba nasi'ah. Mohon maaf kalau kita pernah kena riba nasi. Adik-adik yang mencatat, riba nasi'ah artinya denda yang dibayarkan karena keterlambatan waktu pembayaran. Seulang, denda yang dibayarkan karena keterlambatan waktu pembayaran. Ibu-ibu kalau beli barang cash atau kredit? Biasanya tergantung barangnya ya. Kalau kulkas kredit, kalau cabai cash kredit. Jadi apakah masalah dengan kredit? Tidak ada masalah. Kapan baru jadi masalah? Ketika besok waktu terlambat akan dikenakan denda. Karena kredit itu uang dengan barang, itu boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Nanti habis ceramah taraweh, habis taraweh boleh nanti tanya jawab kalau ada yang kurang jelas. Oke, ulang Bapak Ibu. Waktu kita membeli motor, harga motor sekian, dicicillah selama 30 bulan. Per bulannya 600. 6 kali 30 18 juta. Harga motor ini 19 juta, DP 1 juta 600 per bulan. Deal? Oke, tanda tangan. Jadi tiap tanggal 5 bayar 602 ribu. Tanggal 5 602 ribu. Rupanya pas bulan ke-7 terlambat. Pas terlambat ada denda riba nasi'ah. Denda yang dibayarkan karena keterlambatan waktu pembayaran. Biar tidak kena riba ini, bayarlah tepat pada waktunya. Jangan sampai terlambat, akan kena denda. 2. Riba yang ketiga ada namanya riba kordin. Apa namanya, Bu? Riba kordin. Apa riba kordin, Pak Ustaz? Barang jaminan dimanfaatkan oleh orang yang mengasih pinjaman. Ulang, barang jaminan dimanfaatkan oleh orang yang mengasih pinjaman. Kita buat contoh Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi bersabda, kullu qardin zarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan yang dimanfaatkan jatuh kepada riba. Contoh, saya minjam duit kepada seorang ibu namanya Bu Desi karena dia lahir bulan 12. Kalau bulan 11 namanya Bu Novi. Contoh, Bu Desi, yoi, aku mau minjam duit ibu lah 12 juta. Untuk apa Pak Andi? Untuk biaya sidang. Bapak kasih siapa? Enggak, aku mau S2, mau sidang tesis. Di mana Bapak kuliah? Nama kampusnya UIR, UIR. Jadi kata dia, Pak Andi, saya butuh duit ini, tapi saya pinjamkan. Karena saya terdesak, sehingga begini, Bu Desi, ada kebun sawit saya 1 hektar di Palas. Peganglah dulu selama duit ibu saya pinjam. Terbayang nggak? Oke, jadi duit yang 12 juta saya pinjam, kebun sawit saya, Ibu Desi yang mengelola, dia yang mendoros hasilnya sama dia. Sampai kapan? Sampai utang bisa dikembalikan. Terbayang? Pernah dengar ya? Ini haram. Jadi kampung-kampung juga banyak model begini. Jadi waktu ibu saya minjam duit sama toko sawit misalkan untuk biaya pesta pernikahan anaknya 20 juta.
Tapi sawah kami, toke sawit itulah yang mengelola, toke sawit itu yang membajak, hasilnya sama dia. Sampai kapan? Sampai utang yang tadi sanggup dikembalikan. Dalam Islam ini riba, namanya riba qardin. Dari yang ketiga tadi, ibu sudah ada yang kena? Belum? Alhamdulillah. Janjian akan ditambah. Sebelum transaksi terjadi antara dua belah pihak, sudah ada hitam di atas putih perjanjian bahwa ini akan ditambah. Apabila besok terlambat, akan dikenakan denda. Contoh, saya minjam duit ke salah satu lembaga, merek tak boleh disebut ya, menjaga kode etik jurnalistik, karena ini direkam. Jadi jemaah, satu saat saya minjam duit lah, Pak, aku minjam duit 100 juta. Oke, katanya, mana barang jaminan? Nih, enggak laku, ini buku nikah, mana bisa barang jaminan? Oh, kalau itu sertifikat tanah lah. Saya pinjam dari 100. Sebelum transaksi itu sudah ada tulis bahwa yang harus Bapak ganti, kata dia nih, selama 60 bulan alias 5 tahun, per bulan Bapak ganti 3.200.000. 3 juta kali 60 sudah 182 juta. Padahal yang saya pinjam dari 100. Tapi ketika dicicil selama 60 bulan, per bulan 3.200.000. Maksudnya, itu saya tanda tangan dulu, baru cair, atau cair dulu, baru tanda tangan. Jadi sebelum transaksi terjadi sudah ada perjanjian akan ditambah. Besok kalau terlambat akan kena denda. Tak dibayar selama 5 bulan dipilok depan rumah. Rumah ini dalam pengawasan bank ini. KUHP 551 dilarang masuk. Jadi jamaah, yang ini yang keempat, ibu pernah kena? Ibu tadi tersenyum. Sekarang kok beda? Sudah lagi belum sering sekali. Ini poin pertama tentang riba yang tadi, bahwa Bapak Ibu kita bermuamalah secara syariah dalam masalah utang piutang, gadai. Ada syariat yang mengatur kita agar tidak kena kepada riba. Kalau kena kepada riba, efeknya luar biasa. Tadi itu baru macam-macam riba. Yang kedua, siapa yang kena dosa riba? Kan dulu itu. Siapa yang kena dosa riba? Yang pertama, la'ana Rasul melaknat. Number 1, akilur riba, orang yang makan riba. Saya minjam duit tadi sama seorang ibu, namanya Ibu Maimunah. Suaminya manggil my love. Saya pinjam misalkan 5 juta, harus saya ganti 6 juta. Yang makan riba si Andi atau si Maimunah? Oke, ulang. Saya minjam duit tadi sama Ibu Maimunah 5 juta, diganti 6 juta selama sekian bulan dicicil. Yang makan riba si Andi atau Maimunah? Maimunah yang makan, karena kelebihan itu dia yang menikmati. Cukupkah dia yang berdosa? Dalam bahasa kampung saya, nehi, enggak. Saya juga ikut. Wa mukiluhu, nasabah yang ikut transaksi. Kenapa saya ikut berdosa? Karena saya adalah, maka dia bisa menjalankan usahanya. Kalau saya tidak minjam, itu tidak akan terjadi. Paham maksudnya? Contoh, Ustaz, kan yang dirugikan nasabah. Kenapa nasabah ikut juga dosa? Analoginya begini, maaf cakap. Saya berpacaran dengan anak gadis namanya Rosnani, panggilannya Kak Ros. Jadi Rosnani ini anak gadis, saya anak lajang. Malam tahun baru kami pergi ke Hotel Pangeran melakukan eksekusi. Yang paling dirugikan anak lajang atau anak gadis? Yang dosa? Laki-laki, dua-duanya. Kenapa? Karena dia adalah, maka perbuatan itu bisa terjadi. Sama dengan yang riba ini. Kenapa saya ikut dosa tadi? Karena saya minjamlah, maka terjadi peristiwa itu. Yang ketiga, apa Pak Ustaz? Wakatibuhu, tukang catat. Itu juga itu. Maksudnya yang terjadi sana. Yang tukang catat juga mereka catat lah. Udah habis buku Ustaz, belum habis juga ceramah ini. Ayat yang keempat, wasayyida ini 2 orang saksi, saksinya pun kena. Saksinya pun kena. Jadi jamaah yang ini pembahasan kedua. Yang ketiga, lama kali sih. Oke, Ustaz. Terakhir nih, apa akibat daripada riba Pak Ustaz? Halo Ibu. Akibat yang pertama, harta tidak barokah. Pernah dengar barokah? Barokah artinya
ziyadatul khair, segala sesuatu yang membuat kita semakin baik setelah mendapatkannya, itu namanya barokah. Ulang ya, barokah artinya ziyadatul khair, segala sesuatu yang membuat kita semakin baik setelah mendapatkannya, namanya barokah. Contoh, saya sekarang masih punya motor. Waktu tadi ditelepon pengurus, Ustaz, bisa nanti datang ke Nurul Ikhwan? Bisa, oke, saya akan datang. Rupanya 2026 saya sudah punya mobil HRV. Amin ya Allah. Karena juga doa, Ustaz, bisa nggak ceramah di masjid kami? Di mana? Nurul Ikhwan. Nggak level. Berarti mobil yang tadi tidak barokah. Kenapa? Membuat saya semakin ponga, semakin menggusung dada, semakin sombong setelah mendapatkannya. Barokah artinya membuat kita semakin baik setelah mendapatkannya, barokah. Hasil daripada riba tidak ada barokahnya. Al-Baqarah surat kedua ayat 276. Apa kata Quran? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menyuburkan sedekah, Allah menghancurkan riba. Nauzubillah. Berapa akibatnya ini Pak Ustaz? Ada 7. Tapi karena waktu sudah habis, satu dulu kita sampaikan dan lain waktu ini kita sambung balik. Ini saya sengaja nanggung biar besok diundang lagi. Dan waktu juga yang membatasi kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika tidak bermuamalah dengan syariah, ada hukum-hukum yang akan dalam tanda petik yang menghukum kita tidak di dunia, kelak di akhirat. Riba ini pun Bapak Ibu, akibatnya dirasakan orang bukan hanya di dunia, di akhirat juga ada. Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu as-syaitanu minan nafsi. Di hari kiamat besok dia seperti orang yang kerasukan setan. Pernah mendengar kerasukan setan? Kesambet, kesapo, kesurupan. Ini orang akibat daripada riba. Selain harta tidak barokah, dibangkitkan seperti orang kerasukan setan. Apalagi infak sedekah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-Quran menjelaskan kepada kita, berinfaklah min thayyibat, dari yang baik-baik saja. Allah itu sangat suci, tidak menerima kecuali yang suci dan baik-baik saja. Jadi jemaah, mungkin ini sekilas tentang, ini baru mukadimah sebenarnya, belum masuk kita lebih dalam daripada riba. Tapi insya Allah habis lebaran ini kita sambung balik. Jadi jemaah yang kalian, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Bukan singkat sih, 25 menit juga. Dan kepada kita yang hadir, maafkan saya Bapak, tak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi terkadang ceramah itu harus ada yang pahit seperti obat untuk menyembuhkan luka yang sakit. Kalau ceramah ini lucu terus, orang tersenyum, itu seperti dikasih teh manis. Kalau terlalu banyak teh manis, diabetes meletus. Tapi terkadang harus dikasih juga yang pahit-pahit agar kita bisa berubah. Yang lama-lama insya Allah menjadi lebih baik kita ke depannya. Insya Ustaz dulu berdoa, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali kehilapan, walaupun cuma 25 menit, tapi insya Allah tajam, aktual dan terpercaya. Terima kasih. Salam SCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.